Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat pagi. Kita ketemu kembali ya. Kita untuk sharing-sharing. Gini kawan-kawan, kita kadang itu sering ya. Kadang kita semangat untuk ibadah, tapi kadang-kadang kita itu merasa kok juga ibadah juga malas-malasan gitu. Jadi ibadah kita naik turun gitu. Nah, itu kan ya wajar ya kawan-kawan. Namanya juga iman itu kan juga naik turun, iman itu naik turun. Tapi bukan berarti kan kita terus apa istilahnya mengabaikan begitu saja kan. Bagaimana cara kita untuk supaya meningkatkan tetap istiqomah dalam beribadah. Nah begini teman-teman, kita sharing-sharing ya, supaya kita itu ibadah bisa istiqomah. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita perbaiki niat dulu. Kita perbaiki niat. Sebenarnya kita melakukan ini untuk siapa? Kita bisa bertanyakan pada diri kita sendiri, sebenarnya kita melakukan ini untuk siapa? Kalau kita melakukan ini hanya untuk ikut-ikutan ya biasanya kan juga akhirnya akan bosan sendiri. Yang pertama kita perbaiki niat. Yang kedua, jangan menunggu untuk sempurna melaksanakan ibadah. Jadi tapi konsepnya dibalik ya. Jadi kita konsepnya kita balik, kita lakukan sedikit-sedikit sebisa kita, tapi konsisten. Jadi bukan menunggu sempurna, tapi kita konsepnya konsisten. Jadi kita lakukan sebisa kita. Jadi misalnya kita belum bisa misalnya untuk ibadah sholat duha atau sholat tahajud setiap hari ya, kalau bisanya kita mungkin ya seminggu sekali ya enggak apa-apa, seminggu sekali dulu enggak apa-apa untuk beribadah. Yang ketiga ini ya, itu konsepnya. Jadi kita balik, jangan perfeksionis atau jangan menunggu sempurna. Ketiga, meluangkan waktu ya. Kita memang semua orang itu pasti punya kesibukan, tapi di tengah-tengah kesibukan itu kita sebenarnya bisa menyisipkan untuk beribadah. Misalnya ya kita sambil mengantarkan anak sekolah di jalan, kita bisa sambil berzikir. Kemudian sambil menunggu sesuatu kita bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi konsepnya yang penting kita itu mau menyempatkan waktu, bukan kita, yang penting mau menyempatkan waktu, itu aja ya. Kemudian yang keempat, kita mencari lingkungan yang mendukung kita. Jadi misalnya kita bergabung dengan komunitas-komunitas kajian-kajian misalnya. Untuk kita yang penting kita mempunyai teman untuk yang bisa mengingatkan kita untuk senantiasa beribadah, untuk mengingatkan kita untuk beribadah. Jadi itu ya kawan-kawan ya yang bisa saya sharingkan pada kawan-kawan. Semoga kita semua bisa istiqomah beribadah dan kawan-kawan senantiasa diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.